Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Mario Aji menyebut para pembalap MotoGP masih shock melihat antusiasme fans yang menyambut mereka di Lombok. Pada hari Rabu kemarin, sebagian rider MotoGP mengikuti parade di kota Mataram. Ketika melaju di ruas-ruas jalanan kota Mataram, mereka langsung disambut oleh para penggemar. Berbagai kalangan usia menghadiri parade ini untuk menyapa pembalap, dari orang dewasa sampai anak-anak kecil sekaligus. Mario pun menyatakan bahwa para rider MotoGP sangat terheran-heran. Sungguh sulit dipercaya, ini ramai sekali. Semua pembalap merasa syok melihat ini. Namun kami sudah punya pengalaman ini tahun lalu. Kami sudah tahu soal ini, tapi bagi para rider MotoGP ini sangat mengejutkan. Tentu saja ini adalah tambahan semangat bagi saya untuk memulai akhir pekan, tetapi saya menganggapnya sebagai tambahan energi. Saya ingin mengapresiasi semua orang yang sudah datang untuk menyapa kami hari ini. Jorge Martin menyatakan bahwa antusiasme fans MotoGP Indonesia jauh lebih gila jika dibandingkan dengan fans Eropa. Rider tim Pramac Racing itu mengaku merasa emosional melihat sambutan hangat dari fans Indonesia. Padahal ini sudah ketiga kalinya bagi Martin dan MotoGP menyambangi Mandalika. Rasanya menakjubkan, emosi yang saya rasakan luar biasa. Melihat orang-orang ini rasanya sungguh gila. Saya berharap bisa menikmati waktu saya di Indonesia. Rasanya lebih gila daripada di Eropa, fantastis. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam parade MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Marquez sendiri baru bergabung dengan parade di tengah-tengah perjalanan akibat penerbangan pesawatnya sempat tertunda. Meski begitu, ia tetap disambut meriah oleh para fans MotoGP yang memadati ruas-ruas jalanan kota Mataram. Saya datang terlambat tapi semuanya baik-baik saja. Penerbangan saya sempat ditunda. Ada banyak orang di sini. Seperti yang kita tahu, MotoGP sangat populer di Indonesia. Rasanya menyenangkan bisa bertemu anak-anak kecil karena mereka akan jadi generasi baru penggemar MotoGP. Sungguh menakjubkan melihat betapa senangnya mereka. Rider tim Ducati Lenovo Enea Bastianini mengaku takjub dengan antusiasme warga Lombok saat parade MotoGP di Mataram. La Bestia yang baru saja merebut kemenangan di MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu tak memungkiri bahwa dirinya sangat terheran-heran melihat jalanan kota Mataram dipenuhi orang yang ingin menyapa para rider. Sungguh menakjubkan, luar biasa. Saya bahkan tak bisa melihat tempat kami berhenti. Saya baik-baik saja, tapi saya belum tidur dengan cukup. Meski sedang jet lag, pasti kondisi saya akan membaik. Pedro Acosta menyatakan MotoGP Indonesia merupakan salah satu Grand Prix paling seru di kalender balap MotoGP. Ya, hal ini dirasakannya berkat sambutan fans Indonesia yang selalu meriah setiap kali MotoGP datang ke sirkuit Mandalika. Bisa bertemu dengan para penggemar di sini bikin saya super senang. Tentu ada banyak orang yang sudah mengusahakan gelaran ini agar kami bisa datang untuk menjalani Grand Prix. Saya rasa ini adalah salah satu yang paling menyenangkan dalam satu musim balap. Rider Moto2 yang membela Elf Mark VDS Racing, Philippe Salak, menjadi salah satu rider yang sangat antusias setiap kali balapan di sirkuit Mandalika. Seperti kebanyakan pembalap, Salak pun memilih bersantai di pantai. Lewat akun Instagram pribadinya, pembalap asal Ceko itu pun membagikan video di mana ia mengendarai sebuah motor matic dengan sebuah kotak berwarna coklat di belakangnya. Ya, Salak mendapatkan kesempatan dari salah satu penjual es krim setempat untuk berjualan di sekitar pantai. Salak bahkan sempat saling sapa dan mengobrol dengan penjual es krim lainnya. Akhir pekan ini, sirkuit Mandalika di Lombok akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP dengan tajuk GP Indonesia 2024.
Menariknya, pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini akan jauh berbeda bagi para penggemar balap motor di Indonesia. Pasalnya, MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung siang hari waktu Indonesia bagian Barat dan sore hari di wilayah tengah Indonesia. Hal tersebut guna mengikuti jam tayang penggemar MotoGP di belahan Eropa yang akan berlangsung pada siang hari. Berikut jadwal Pekan Balap MotoGP Indonesia 2024. Setelah menjadi bahan perbincangan di paddock dalam beberapa pekan terakhir, MotoGP Portugal dipastikan masuk kalender MotoGP. MotoGP Portugal yang digelar di sirkuit Algarve memastikan kerjasama antara mereka dengan Dorna berlanjut dalam 2 tahun mendatang. MotoGP Portugal bakal masuk kalender untuk MotoGP 2025 dan 2026. Usai mendapat larangan membalap selama 4 tahun karena kasus doping, Andrea Iannone kembali ke trek balap di kejuaraan dunia Superbike musim 2024. Rider asal Italia ini bergabung dengan tim Go11 Ducati dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Penampilan rider Italia itu di musim pertamanya cukup mengesankan. Drama terjadi ketika Ducati hendak memperpanjang kontrak Iannone. Dirinya malah mengulur waktu dan bahkan bernegosiasi dengan kubu Yamaha. Sialnya, Yamaha sendiri memilih untuk mempertahankan skuadnya saat ini. Di sisi lain, pihak Go11 Ducati juga sudah kehabisan kesabaran. Tim asal Italia itu mengharapkan konfirmasi darinya dalam beberapa hari mendatang. Iannone memiliki 2 opsi untuk 2025. Menandatangani kontrak dengan Go11 atau menonton balapan dari sofa di rumahnya. Toto Wolff bertanggung jawab atas hasil negatif yang didapat Lewis Hamilton pada pagelaran Formula One GP Singapura. Memulai balapan dari posisi ketiga, Lewis Hamilton sejatinya memiliki kesempatan besar untuk bisa menembus podium pada pagelaran GP Singapura. Sayangnya, strategi ban soft yang diterapkan Mercedes justru jadi bencana. Suhu panas di sirkuit Marina Bay membuat bannya cepat aus dan Hamilton terpaksa masuk pit lebih awal. Pada akhirnya ia harus turun hingga posisi ke-6 dan tidak mendapati hasil yang memuaskan. Menanggapi kegagalan Hamilton tampil apik di balapan utama, Toto Wolff siap bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa Mercedes memang memberi strategi yang salah. Fernando Alonso mengaku sudah cukup puas meski hanya finish ke-8 di Formula One GP Singapura. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Marina Bay tersebut, Fernando Alonso sudah mengalami kesulitan sejak hari pertama. Ia mengeluhkan AMR24 miliknya yang tidak bisa dipacu dengan kecepatan maksimal. Dengan segala kesulitan yang dihadapinya, Alonso berhasil finish ke-8. Selisihnya dengan para pembalap papan atas memang masih sangat jauh, tetapi Alonso sudah cukup puas dengan apa yang dicapainya. Ia mengatakan dengan kecepatan seperti itu, finish ke-8 sudah sangat melebihi ekspektasi.